Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi dan menyertai kita hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk beribadah di dalam ibadah tengah minggu. Mari saudara kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau angkat pujian, Saatku Menyembahmu. Bapa, ketika kami ya Tuhan, Engkau perkenankan untuk datang kepadamu, itu adalah satu kesukacitaan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang menjadi Allah kami. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu di dalam ibadah tengah minggu kami. Kami mohon kiranya Engkau yang menyucikan hati kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk menghadap ke tahta-Mu yang maha kudus. Kami ingin membawa setiap puji-pujian dan pengagungan kami. Kami memohon Engkau yang memimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada penghabisannya. Engkau yang berkati ya Tuhan dan mengurapi untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang ibadah kami. Hamba-Mu yang memuji pujian, yang bermain musik, yang berdoa, dan juga terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran suara dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, agar setiap pelayanan kami ini ya Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Bapa. Bapa, kami mengundang para malaikat-Mu ya Tuhan untuk mengelilingi rumah demi rumah di mana kami beribadah, karena kami percaya Tuhan, jika Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami, iblis tidak berani ya Tuhan untuk datang mengganggu kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi Allah kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang membuat kita menjadi lemah di dalam dunia ini, ingatlah dan pandanglah kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Kita mau angkat pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Semuanya bersukacita karena Tuhan Yesus nantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Kita mau sambung pujian dengan Tuhan menyertai kita.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita sehingga benih firman itu memenuhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita menunjukkan mata hati kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, mataku tertuju padamu. Bapa di dalam surga, itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Selama kami hidup, kami ingin senantiasa menyenangkan hati-Mu. Engkau yang memperkenankan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membuka setiap hati kami. Engkau yang mengubahkan hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang sangat subur ya Tuhan, menjadi hati yang lembut, sehingga benih firman ya Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan kami itu dapat bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan seluruh kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau berkenan
mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah ada bersamanya, dan apa yang disampaikan kepada kami ya Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu, dan kami membawakan ruangan di mana kami beribadah ya Tuhan. Kami mohon kiranya senantiasa para malaikat-Mu hadir dan melindungi rumah kami, sehingga tidak ada sedikit pun ya Tuhan benih firman Tuhan yang dicuri oleh si iblis. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau saat ini kita boleh lagi bersama-sama masuk dalam ibadat tengah minggu kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Karena walaupun situasinya tidak mengizinkan kita tatap muka, tetapi dengan online kita bisa bersama-sama beribadah. Saudaraku yang kekasih, dan kita bersama-sama mendengar pengajaran, mendengar firman Tuhan yang membuat kita menjadi semakin erat bersatu dan membuat kita, saudaraku yang kekasih, tetap teguh beribadah walaupun caranya seperti ini. Saya percaya, saudaraku yang kekasih, di hadapan Tuhan kita tidaklah berjarak jauh, walaupun kalau secara sekarang kita beribadah, saudaraku yang kasih, melalui atau dari tempat tinggal kita masing-masing. Mari saudara-saudara kita sejenak mempelajari firman Tuhan. Mudah-mudahan saudaraku yang kekasih, ibadah-ibadah kita selanjutnya berjalan dengan baik. Tetap bersemangat saudaraku yang kekasih, karena kita semua memerlukan firman Tuhan, pengajaran yang dari Tuhan. Kita ingin saudaraku yang kekasih untuk mengetahui rahasia Tuhan, rahasia kasih-Nya, rahasia kerajaan-Nya. Ya saudaraku, melalui saudaraku pembacaan dan melalui saudaraku pengajaran yang kita lakukan dengan selalu setia, ya saudaraku yang kekasih, mendengar firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Saudaraku, firman Tuhan saat ini terambil di dalam Mazmur 8 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku, yang tertulis di dalam Mazmur ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau saya baca sekali lagi, apakah manusia sehingga Allah mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau atau sehingga Allah mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita mendengarkan pertanyaan daripada pemazmur ini, dan pemazmur telah mengetahui, saudaraku yang kasih, manusia itu diciptakan oleh Allah hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Marilah kita, saudaraku, menyelidiki
penciptaan manusia dari semula. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Maka saudaraku, pertanyaan dari pemazmur tadi, apakah manusia? Ya saudaraku, seperti yang tertulis tadi, sehingga pemazmur melihat saudaraku dan merasakan bahwa manusia itu, saudaraku yang kekasih, dirasakan dan dilihat oleh pemazmur hampir sama seperti Allah. Dan Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi dari kejadian tadi kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya. Jadi terjawab ya saudaraku yang kekasih pertanyaan tadi. Manusia hampir sama seperti Allah. Karena menurut atau segambar dengan Allah. Dan kita membaca saudaraku yang kekasih kembali di dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia yang dari debu dan tanah itu, saudaraku yang kekasih, sebelum dihembuskan Allah nafas kehidupan melalui hidungnya kepada manusia itu, saudaraku, melalui hidung manusia itu napas kehidupan yang dari Allah, maka manusia yang belum menerima nafas kehidupan itu mati. Tetapi sesudah Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Dapat kita bayangkan manusia yang menjadi makhluk hidup yang Tuhan membentuknya dari debu tanah. Bukankah saudaraku yang kekasih, hidup yang ada di dalam manusia itu adalah bagian dari Allah? Tanpa nafas kehidupan yang dari Allah, manusia itu hanya debu tanah. Tetapi sesudah Allah meniupkan nafas hidup melalui hidung manusia ciptaannya tadi kepada debu tanah tadi, maka debu tanah itu menjadi hidup. Manusia yang pertama itu, saudaraku, kita boleh bayangkan, saudaraku yang kekasih, di dalamnya ada bagian dari Allah. Karena manusia itu adalah memiliki hidup Allah, ya saudaraku yang kasih, maka pertanyaan daripada pemazmur yang menanyakan manusia diciptakan oleh Allah
hampir sama dengan Allah. Ya, karena nafas hidup itu, saudaraku yang kekasih, yang dari Allah itu. Saudara-saudara, kita melihat, saudaraku yang kekasih, debu tanah adalah tubuh daging. Sifatnya lemah, saudaraku yang kekasih. Dan tubuh daging itu, saudara-saudara, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sangat lemah, saudaraku yang kasih. Tetapi sebenarnya yang hidup, yang ada di dalam debu tanah tadi adalah, saudaraku, tubuh rohani. Sifatnya penurut, saudaraku. Penurut kepada siapa? Ya, kepada Allah. Karena dia adalah bagian dari Allah sendiri, saudaraku yang kekasih. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, karena manusia, kita telah tahu, saudaraku yang kasih, sesudah diciptakan Adam dan Hawa, kita bisa membayangkan, saudara-saudara, pada saat mereka, saudaraku yang kekasih, diperintahkan oleh Allah boleh menikmati segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka, saudaraku, yang ada di tempat yaitu namanya Firdaus, karena disitulah manusia itu ditempatkan. Boleh menikmati, tetapi Allah mempunyai peraturan yang harus mereka tidak boleh melanggarnya. Mereka harus mematuhi. Allah berfirman, saudaraku, kau boleh makan semua buah yang ada di taman ini, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Roh atau tubuh rohani daripada Adam dan Hawa pasti menaatinya, saudaraku. Patuh kepada dan menuruti apa yang dipesankan oleh Allah. Tetapi, saudaraku yang kekasih, tubuh daging sifatnya lemah. Ya kan, saudara, kalau tubuh tanah itu kan tidak ada kekuatan apa-apa. Dia menjadi, dikatakan hidup karena ada tubuh rohani, yaitu nafas kehidupan yang dari Allah. Nah, kita tahu riwayatnya, saudaraku yang kekasih. Pada satu kali ya mereka melanggar pesan daripada Allah, sehingga mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Saudaraku yang kekasih, maka oleh karena itu, di mana tadi kita sudah, saudaraku yang tahu bahwa waktu dia diciptakan segambar, menurut gambar Allah. Dan kita tadi sudah membaca bahwa mereka, saudaraku yang kasih, menerima kemuliaan dari Allah. Tetapi sekarang sesudah mereka menuruti atau melakukan, saudaraku yang kekasih, yaitu tubuh daging yang dari tanah itu, saudaraku yang kekasih, memakan buah itu, maka kemuliaan dan kehormatan yang dari Allah itu lenyap.
dengan hilangnya kemuliaan dari manusia itu, kemuliaan Allah, maka manusia itu menjadi, saudaraku yang kekasih, mati. Karena oleh kemuliaan Allah, manusia, saudaraku yang kekasih, boleh hidup. Tetapi kalau sudah hilang, saudaraku yang kekasih, maka kemuliaan itu, maka manusia itu menjadi hilang. Menjadi hilang kekuatannya. Hilang, saudaraku, kehidupan yang dari Allah itu. Tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya sesudah mereka, saudaraku, memakan buah itu, mereka mendapati mereka telanjang. Karena sekali lagi, kemuliaan Allah itulah, saudaraku yang kekasih, yang membuat manusia itu terlihat hampir sama dengan Allah. Tapi kalau kemuliaan itu sudah lenyap, yaitu kemuliaan Allah itu sudah lenyap, maka manusia itu, saudaraku yang kekasih, menjadi telanjang, menjadi mati, saudaraku yang kekasih. Nah, saudara-saudaraku, kalau manusia yang sudah mati ini tidak ada yang menyelamatkan dari kematiannya, maka pada akhirnya mereka binasa. Bukan saja mati, tetapi menjadi binasa. Tapi syukur kepada Tuhan, saudaraku, kepada Allah. Allah tidak membiarkan, saudaraku, manusia itu, saudara-saudara, menjadi binasa. Dia datang kembali untuk menyelamatkan umat manusia, saudaraku, dari kematian itu, dari pelanggarannya itu, dari dosanya itu. Karena melanggar perintah Tuhan adalah berdosa. Saudara-saudara, seperti kita sudah tahu, saudaraku yang kekasih, bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21, saudaraku yang kekasih, ya, mari kita baca, saudara-saudara. Yaitu, saudaraku yang kekasih, pada saat, saudaraku yang kekasih, Yusuf, suami daripada Maria, yang sedang mengandung dari Roh Kudus, saudara-saudara, mereka statusnya pada saat itu masih bertunangan. Maka Yusuf, saudaraku yang kekasih, adalah, saudara-saudaraku, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan tunangannya atau istrinya itu di muka umum. Maka dia mengambil keputusan, saudaraku yang kekasih, bahwa dia akan menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi kita baca ayatnya, saudaraku yang kasih. Karena Yusuf suaminya, yaitu suami Maria yang sedang mengandung dari Roh Kudus, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia menceraikan dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sekali lagi, dia harus memberi nama dari anak itu. Kalau anak itu sudah lahir, Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Mari saudaraku kita pikirkan kalimat itu. Yaitu yang mengatakan, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus artinya adalah, saudaraku yang kekasih, menyelamatkan umat dari dosa. Kita sering mendengar orang atau di mana-mana, saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa. Walaupun telah diterangkan, saudaraku, dia dikandung dari Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu bahwa Allah adalah Roh Kudus. Jadi lain perkataan, saudaraku yang kekasih, bahwa oleh kuasa Allah lah, saudaraku yang kekasih, maka Maria mengandung. Jadi di sini, saudaraku, anak yang dikandung oleh Maria bukanlah manusia biasa. Tetapi dia adalah, saudaraku yang kekasih, manusia ilahi, berasal dari Allah. Sama tadi, saudaraku yang kekasih, waktu Allah mau menciptakan Adam dan Hawa, diciptakannya, saudaraku, serupa atau segambar Allah. Dan kemudian menghembuskan nafas hidup kepada tanah. Ya, saudaraku, tubuh tanah tadi, sehingga tubuh tanah itu menjadi hidup. Jadi kalau roh Allah itu ada pada manusia, saudaraku yang kekasih, maka manusia itu sebenarnya sudah menjadi manusia Allah. Itulah sebabnya, saudaraku yang kasih, waktu kita, saudaraku, mempelajari dan diberitahukan di dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu, kalau Roh Kudus turun atas kehidupan manusia, saudaraku yang kasih, maka manusia itu memiliki kuasa. Ya, saudaraku yang kekasih. Kuasa yang ada di dalam Yesus itu, itulah yang menyelamatkan umat manusia dari maut, dari kematian, dari dosa. Saudara-saudara, kita telah tahu, saudaraku yang kekasih, bahwa Allah, saudaraku yang kekasih, telah berfirman, ya, saudara-saudara, yaitu Tuhan Yesus, ya saudaraku, berfirman, yang tertulis di dalam, saudaraku yang kekasih, Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Kita boleh membacanya, saudaraku yang kasih. Sebab Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus, ya, ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Yesus itu. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Oleh karena itu, orang selalu mengatakan Yesus adalah manusia biasa. Ya. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita diberitahu melalui namanya saja, saudaraku yang kekasih, Dia adalah juru selamat manusia, yang menyelamatkan manusia dari kematian, dari dosa. Dia datang, saudaraku yang kasih, bukan lagi menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, saudaraku, maka Allah datang kepada mereka. Di situ, saudaraku, mereka mendapat semacam penghakiman. Karena Adam mendengar, saudaraku, istrinya, maka dia mendapat hukuman, saudaraku yang kekasih, bahwa dia akan, saudaraku, penuh dengan peluh kesusahan untuk mencari makan. Karena karena wanita itu, Hawa, istrinya, saudaraku yang kekasih, mendengar suara ular, maka dia juga mendapat ganjaran bahwa dia setiap kali untuk melahirkan akan mengalami penderitaan. Demikian juga ular yang menipu, saudaraku yang kasih. Mulai saat itu dia makanannya adalah debu, karena dia akan merayap. Sebab pada mulanya ular mempunyai kaki, tapi saat itu dia mendapat hukuman, dia akan melata, saudaraku yang kekasih. Sekarang saudara-saudara, kita sudah tahu ya bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Dan manusia, saudaraku, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mulai dari situ sampai sekarang, mungkin sampai Tuhan Yesus datang, saudaraku yang kekasih, manusia, saudara-saudaraku yang kekasih, hidup dan jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang kekasih, manusia, karena manusia, saudaraku yang kekasih, seperti tadi, begitu Adam dan Hawa, saudaraku, melanggar, maka kemuliaan Allah lenyap dari mereka. Seperti tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia itu, saudaraku yang kekasih, hanya boleh, ya saudaraku yang kekasih, menerima kemuliaan itu kembali apabila mereka diselamatkan dari dosanya. Apabila dosanya, saudaraku yang kekasih, dihapuskan. Dan kita tahu, saudaraku yang kekasih, yang dapat menghapuskan dosa kita, saudaraku yang kekasih, hanyalah darah Kristus. Waktu di Taman Eden, di mana Hawa dan Adam menyadari bahwa mereka telanjang
Tak ada lagi kemuliaan Allah. Dipermalukan oleh iblis, saudaraku. Maka untuk menutupi ketelanjangan mereka harus ada yang dikorbankan. Yaitu di mana, saudaraku yang kekasih, domba harus disembelih, saudara, harus mati, harus tertumpah darahnya, saudaraku. Dan kulit dari domba itu, itulah, saudaraku, yang menutupi ketelanjangan dari Adam dan Hawa. Bagaimana dengan manusia? Harus ada, saudaraku yang kasih, darah tertumpah. Ya, saudara-saudaraku. Dan oleh darah itulah, saudara-saudara, dosa manusia dihapuskan. Dan kalau dosa manusia dihapuskan, maka manusia menerima kembali kemuliaan Allah. Dan kita melihat, saudaraku, manusia yang menerima kemuliaan Allah sangat dikasihi oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan, saudaraku, yaitu Yohanes pasal yang ketiga. Ya, saudaraku, ayatnya yang ke-16. Yang mengatakan, saudaraku yang kekasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada apa? Percaya kepada putra tunggalnya, Yesus itu, saudaraku, telah mencurahkan darahnya, darah kehidupan, untuk menghapuskan dosa manusia, sekaligus menerima kemuliaan Allah kembali. Barang siapa yang percaya, tentulah selamat, dan dia akan hidup sampai selama-lamanya. Kiranya semua orang pengikut Tuhan Yesus hiduplah di dalam kepercayaan ini. Hiduplah, saudaraku yang kekasih, di dalam kemuliaan Allah ini. Agar kehidupan seluruh pengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, hidup di dalam kemuliaan Allah dan dosa tidak ada lagi berkuasa atas mereka. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak mau menerimanya. Tetapi saya percaya kita, pengikut Tuhan Yesus, bersuka cita. Karena kita percaya, saudaraku, sewaktu kita mempelajari penciptaan manusia, jatuhnya manusia di dalam dosa, datangnya Tuhan kembali, saudaraku yang kekasih, untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui Injil Tuhan Yesus. Semua pengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan selalu ada di dalam damai sejahtera. Maka oleh karena itu, penghidupan pengikut Tuhan Yesus harus berbeda dengan penghidupan orang yang tidak mau menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jemaat Baladewa, di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, tanpa kemuliaan Allah ada pada saudara dan saya, yaitu kuasa itu, maka kita selalu ada di dalam posisi yang lemah. Di dalam posisi yang selalu khawatir, selalu takut.
Tetapi puji bagi nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan, apabila kita datang berseru kepadanya, memanggil namanya, memohon kepadanya, saudaraku yang kekasih, selamatkanlah kami. Maka saya percaya, saudaraku yang kekasih, seluruh pengikut Tuhan Yesus tidak akan pernah takut lagi, karena Tuhan Yesus telah berfirman, saudaraku, kepada pengikut Tuhan Yesus, bahwa kepadanya telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Sehingga saudaraku yang kekasih, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat dan tidak pernah khawatir. Karena seperti firman Tuhan, saudaraku, anak-anak umat pengikut Tuhan Yesus akan selalu datang kepadanya, akan selalu berseru kepadanya. Sehingga saudaraku, Tuhan Yesus yang telah rela, saudaraku yang kekasih, menerima hukuman maut oleh karena perbuatan manusia. Turun ke alam maut, mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Saya percaya semua pengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, akan tetap bersuka cita, akan tetap, saudaraku, berjalan melintasi dunia yang penuh kegelapan ini, dan akan tetap selamat berkemenangan. Biarlah seluruh umat Tuhan yang telah menerima nikmat kehidupan oleh karena keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kita tidak usah lagi disalib, saudaraku yang kekasih. Tidak usah lagi kita pergi, saudaraku, ke dalam kerajaan maut itu yang disebut neraka itu. Karena Yesus telah mengalahkan maut bagi kita, bagi semua orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengakui bahwa Dialah juru selamat manusia. Dialah Allah itu sendiri, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, biarlah kita selalu setia berdoa kepadanya, berseru kepadanya. Jangan pernah tinggalkan namanya, jangan pernah lupakan namanya. Biarlah itu selalu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan dimulai dengan menyanyikan Sebab Kau Besar. Suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, seperti Engkau.
mengagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapa kami yang di surga, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Allah yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam nama di atas segala nama. Namamu Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup, Immanuel. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Engkau dandani ya Tuhan, sehingga Engkau berikan kemuliaan-Mu kepada kami, Roh-Mu yang kudus kepada kami. Dan kami Tuhan memiliki kuasa yang daripada-Mu, yang memang memampukan kami berjalan di dalam dunia yang gelap. Engkau adalah terang hidup. Terangilah kehidupan kami, supaya kami dapat membedakan ya Tuhan, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, yang mendatangkan kehidupan, dan mana yang jahat ya Tuhan, yang dari kuasa iblis, yang selalu ingin membunuh kami dan membinasakan kami, membawa kami ke dalam kerajaannya. Tetapi kami percaya bahwa Engkau sudah datang ya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Tinggal manusia itu sekarang ya Tuhan mau menerima Engkau menjadi juru selamatnya. Bapa, kami berdoa untuk sidang jemaat GBIS Jalan Baladewa. Engkau berkenan Tuhan memberkati semua, menjamah kehidupan mereka dan mengutus selalu Roh kebenaran, Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur yang keluar dari Bapa diutus dalam nama Yesus, selalu menyertai umat-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu, orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu, terutama jemaat GBIS Baladewa. Bapa, berkatilah mereka, berkatilah jemaat itu, lindungilah mereka di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka yang sedang sekolah, kuliah, yang menjadi pegawai, yang menjadi pedagang, menjadi, oh Tuhan, yang merawat rumah tangga, yang hidup di dalam melakukan pekerjaan transportasi, apapun
ya Tuhan pekerjaan mereka. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau berkenan hadir ya Tuhan, menganugerahkan kuasa-Mu, Roh Kudus Tuhan, untuk memimpin segenap kehidupan umat itu sampai selama-lamanya. Sehingga ya Tuhan semua memiliki terang hidup dan menjadi saksi dan menjadi berkat dan menjadi terang bagi sesama. Sehingga ya Bapa, hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus ada di dalam kami, yaitu terang kemuliaan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk tanah air kami. Lindungi dan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Selamatkanlah ya Tuhan suku dan bahasa di seluruh tanah air kami Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, terangilah dengan terang kuasa-Mu, terang kemuliaan-Mu, pemerintah kami. Dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sewali kota, sekabupaten, seprovinsi, sampai Tuhan pemerintah Republik Indonesia. Terangilah Tuhan dengan terang kemuliaan-Mu. Sehingga roh jahat, roh iblis, roh kegelapan tidak menguasai lagi di dalam sistem pemerintah kami. Takut akan Tuhan kiranya ada pada mereka. Generasi-generasi muda ya Tuhan, dari mulai bayi, balita, kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi, ya Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan melindungi dan menyelamatkan. Itulah sebabnya kami mohon agar Engkau Tuhan hadir memimpin Kementerian Pendidikan. Dari sana Tuhan dikeluarkan. Dari sana diperdengarkan hidup ya Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Terangi Tuhan kementerian dalam negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Pertanian, Kelautan. Seluruh kementerian ya Tuhan. Kementerian Perhubungan. Demikian juga ya Tuhan. Kementerian Peranan Wanita. Semua ya Bapa. Kementerian Kesehatan. Kementerian ya Tuhan Sosial. Kementerian Keuangan, BUMN. Semua Bapa. Terangilah dengan terang kuasa-Mu. Agar semua yang ada di sana dapat melihat apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan mereka lakukan, dan apa yang jahat dari iblis mereka tolak ya Bapa. Itulah sebabnya kami berdoa agar kuasa yang ada di dalam nama Yesus melingkupi seluruh tubuh pemerintah kami. Kami berdoa kepada yatim piatu dan janda-janda, lawatlah Tuhan orang-orang yang sedang ada di dalam kesengsaraan. Bapa, lepaskanlah mereka dari yang jahat itu. Sehingga mereka boleh melihat ya Tuhan. Dan boleh merasakan kasih-Mu. Kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Doa kami sungguh jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya Engkau ada. Engkau hadir. Dan Engkau dapat mendengar apa yang kami doakan. Kami sudah tahu lebih dari apa yang kami mohon. Tetapi kami sangat perlukan Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Allah kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Seluruh permohonan dan doa kami, ibadah kami tujukan kepadamu. Kami mohonkan kepadamu. Hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Sekarang, ya Tuhan, kami datang dengan doa kami
menyapamu, ya Bapa, dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.